seringkali kita memulai sebuah sesuatu, tapi kita nggak bisa mengakhiri. Itu kenapa ya? Nah, itu yang disebut dengan tidak konsisten. Nah, banyak orang di luar sana, atau mungkin Anda, atau mungkin sebenarnya saya juga termasuk sih. Saya adalah orang yang cukup susah untuk bisa konsisten. Namun saya pengen nunjukin dan sharing kepada teman-teman caranya seperti apa. Tujuannya adalah gini, orang yang gagal seringkali itu karena nggak konsisten, tapi orang yang berhasil itu karena dia bisa menciptakan suatu konsistensi yang terus-menerus, bahkan kadang-kadang sampai seumur hidupnya. Gimana caranya supaya bisa konsisten? Ini dia 10 tipsnya. Oke, welcome to Samuel Moses Channel dan distributor bangunan.com channel. Bersama dengan saya Samuel Moses, dan tentunya kita berjumpa lagi di tips productivity video yang baru ini. Teman-teman, rahasia miliuner kaya di dunia ini dan nggak banyak yang bisa dilakukan oleh kita semua. Sebenarnya gampang ya, kalau didengar sih gampang, Cuman kalau kita ngelakuin itu susah banget, dan seringkali kita jadi tergoda untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan hal tersebut namanya adalah konsistensi. Ya, jadi ada sebuah filosofi di mana kita seringkali punya ide ya. Jadi gini, ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama adalah dia nggak punya ide, jadi bingung dia mau ngapain. Oke? Yang kedua adalah dia punya ide, nggak mulai-mulai. Mungkin karena takut, karena nggak pede ya, karena takut gagal dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang punya ide, dimulai tapi dia nggak konsisten, akhirnya ganti lagi, baru ganti lagi. Ibaratnya pohon mau tumbuh sudah ditebang ya, pohon baru mau tumbuh sudah ditebang. Sebenarnya gini, kalau kita punya ide itu kita mau mencoba sesuatu yang baru ya, itu kita nggak boleh lepas dari sesuatu yang sudah berjalan di ide-ide sebelumnya. Kalau misalnya kita ibarat bisnis deh, yang paling gampang bisnis ya. Kita punya sebuah ide bisnis nih. Ide bisnisnya mau bisnis online baju, oke? Bisnis online baju. Lalu di tengah perjalanan karena sepi, seringkali idenya tuh malah jadi pindah. Ganti deh, saya mau coba bisnis online gamis, oke? Terus ganti lagi di tengah jalan karena gagal, mau bisnis online kosmetik, skincare, itu lagi rame itu katanya. Nah, teman-teman, sebenarnya bukan idenya bagus, tapi kita harusnya mencoba untuk ide yang sebelumnya sudah ada. Seperti apa? Jadi misalnya bisnis online bajunya sepi nih. Kita coba cari ide baru. Misalnya, saya perlu guru, saya perlu workshop untuk meningkatkan penjualan online saya. Siapa tahu dari mereka itu ada cara-cara yang belum saya ketahui. Ya, jadi idenya masih nyambung sama ide sebelumnya. Lalu lakukan secara konsisten ide-ide yang sudah kita tuliskan, kita pengen lakuin ya. Lakukan konsisten, jangan putus ya. Prinsipnya 2, nggak boleh putus, dan juga kita harus melakukannya dengan cara nyambung sama kegiatan kita sebelumnya. Dengan begitu, idenya akan makin berkembang dan semakin besar. Pada akhirnya dari situ bisa kita baru bisa menikmati yang namanya kesuksesan. Poinnya adalah konsistensi ya, konsistensi. So, gimana caranya supaya bisa kita konsisten dalam keseharian kita, dan tentunya kita bisa dengan gigih mencapai tangga kesuksesan kita bersama. Tentunya kesuksesan, kalau ngomong sukses itu kan tiap orang beda-beda ya. Pokoknya kita pengen sampai di mana, dan kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara menjadi seorang yang konsisten. Yang pertama adalah tipsnya, Anda bisa menciptakan ritual konsisten setiap pagi. Nah, kalau Anda setiap pagi sudah rutin buang air besar, maka itu jadi sebuah kebiasaan. Kalau nggak buang air besar, kayaknya ada yang kurang. Kalau Anda terbiasa makan nasi, maka kalau nggak makan nasi kayaknya ada yang aneh. Kalau Anda terbiasa gosok gigi, nggak gosok gigi sekali, maka itu akan jadi aneh. Ini juga sama ya. Kalau memang Anda sudah punya kegiatan sebuah bisnis baju, Anda pengen ngembangin, maka Anda bisa juga cari ide ya dengan cara belajar, baca buku ya.
setiap pagi. Kalau misalnya Anda baca buku satu buku malas, Anda bisa mulai dari 10 lembar. 10 lembar nggak dapat, Anda bisa mulai dari 1 lembar. 1 lembar yang nggak dapat, minimal Anda coba buka buku ya. Nah, buka buku masih malas juga, minimal Anda pegang buku deh ya, pegang buku, nanti lakukan langkah sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya Anda bisa melakukan itu setiap harinya secara konsisten tanpa disadari. Oke teman-teman, jadi ritual konsisten itu harus ada ya, seperti Anda BAB di pagi hari. Lalu yang ketiga adalah menciptakan 3S, 1 goal sampai sukses ya. Pokoknya saya lupa 3S ini apa ya. Pokoknya 3S ini Anda lakukan aja non-stop ya, non-stop, lakukan terus-menerus. Yang berikut adalah punya filosofi pola pikir. Anda menganggap konsisten sebagai sebuah apa? Boring, males ya. Jadi mindset itu penting sekali teman-teman. Kalau dari awal kegiatan yang kita pengen lakuin ini, kita sudah niat ya, tiap pagi mau olahraga, tapi kita mikirnya itu aduh, olahraga tuh sakit, olahraga tuh capek, olahraga tuh lelah, ya itu nggak akan dilakuin teman-teman. Tapi kalau kita mikirnya adalah sesuatu yang nikmat, misalnya setelah olahraga kita berkeringat, mikir lebih segar, jantung terasa lebih sehat, semangat itu lebih bergairah, maka konsistensi bisa kita lakukan dengan mindset yang tepat. Konsistensi sebagai kunci kemenangan hidup. Oke teman-teman, nextnya adalah kita pastikan tidak punya keraguan ketika kita melakukan sebuah konsistensi. Kita yakin aja. Terkadang tuh melakukan sesuatu hal, kita sering mikir ya, ini berhasil nggak ya? Ini bakal dapat sukses nggak ya? Ini bakal gagal nggak ya? Jadi kalau ada hal-hal yang bikin keraguan, konsistensi bakal hancur lebur. Teman-teman, hilangkan keraguan, just do it. Seperti kata Nike, just do it. Ya, pertanyaannya gini ya, kalau misalnya gagal gimana dong? Ya, lakuin aja dulu, ya. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu ya. Gitu teman-teman. Lawan keraguan. Yang kelima adalah lawan kemalasan. Ya, kemenangan pertama bukan lawan musuh, tapi lawan selimut. Nah, coba Anda pahami filosofi ini. Jadi kita nggak boleh malas, justru kita harus selalu semangat. Kalau bisa begitu bangun tidur langsung sigap, langsung lakuin apa yang kita inginkan sesuai dengan cita-cita yang pengen kita capai. Lalu nextnya adalah default days. Ini penting sekali teman-teman. Jadi kita punya jam-jam tertentu yang nggak bisa diganggu, di mana jam-jam ini adalah jam-jam yang mau kita lakuin. Default days membantu kita untuk lebih konsistensi terhadap jadwal yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Oke, seringkali tuh banyak halangan, banyak iklan, banyak kesibukan-kesibukan yang sebenarnya mungkin itu kita bisa dibantu oleh tim kita bisa dibantu oleh teman kita gitu ya, atau partner, tapi Anda malah ambil alih semua tanggung jawab, nggak percaya gitu. Nah, dimana harusnya default dari situ itu adalah sesuatu yang lebih penting yang bisa ningkatin kemajuan perusahaan, misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman, not business tapi business ya. Bisnis itu artinya kita kerja bersama, maju bersama, maju bareng-bareng seperti kata go to ya, go to alias go together. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah yang perlu diingat adalah gini, kita nggak bisa merubah hari kemarin, tapi kita bisa menciptakan hari esok dan sukses di hari ini ya. Jadi ini adalah sebuah filosofi. Kalau kemarin kita gagal, terus kita amini kegagalan itu dan kita belajar dari kegagalan tersebut ya, dan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran di kemudian hari. Lalu kita juga harus tahu bahwa kita nggak bisa mengulang hari kemarin, sehingga kalau kemarin kita malas-malesan, kita nyesel gitu kan, mau balik lagi deh ke hari kemarin, saya nggak mau malas-malesan, saya pengennya belajar gitu kan. Nggak bisa itu, nggak bisa. Kita harus kita sadari, maka karena kita tahu nggak bisa mengulang hari kemarin, pastikan kita ini sukses di hari ini. Kita mau belajar, kita mau ngapain, kita mau apa kek, promosi kek, marketing kek, sesuatu yang bisa membuat cita-cita kita lebih cepat tercapai dan
pada akhirnya sukses itu bisa kita peroleh di esok hari. Oke teman-teman, nextnya adalah Anda harus menciptakan continuously improvement. Jadi ini adalah prinsipnya Kaizen orang Jepang, di mana setiap hari kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Lalu berikutnya kita bisa lihat kemajuan secara jangka panjang ya. Jadi yang namanya proses konsistensi itu bukan bisa dirasakan dalam 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari. Mungkin setahun, mungkin 3 tahun baru kerasa bedanya. Tapi nanti ketika Anda merasakan bedanya, ih bener ya, waktu tahun kemarin tuh gue begini, sekarang gue begini loh, itu beda banget. Nah jadi kemajuan itu jangka panjang bukan jangka pendek, tapi lakuin aja ya. Lalu yang ke-10 adalah setia dengan hal-hal kecil. Mother Teresa pernah bilang ya, be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Artinya, ini pendapat saya ya, ini saya artinya sendiri. Jadi kita kalau bisa setia dengan hal-hal kecil, maka itu adalah sebuah kekuatan Anda. Nggak banyak orang bisa setia dengan hal kecil. Kebanyakan orang pengen langsung instan. Itu di dunia sekarang tuh pada pengennya begitu. Kalau Anda bisa setia dengan hal kecil, maka itu adalah benefit untuk Anda. Oke teman-teman, yang 11 adalah ibarat pohon bambu ya. Mungkin dalam 4 tahun itu si pohon bambu nggak kelihatan, nggak tumbuh ke atas. Kita kok lihat si bambunya kayak gitu-gitu aja, tetap pendek gitu ya. Ternyata pohon bambu ini tumbuhnya ke dalam ya. Setelah berbulan-bulan baru dia bisa akan melebar, tumbuh dengan cepat hingga akhirnya dia menjadi sebuah pohon bambu yang sangat-sangat kokoh yang tidak mudah digoyah oleh apapun. Karena pada awalnya dia tumbuhnya ke dalam, akarnya kuat, baru dia tumbuh keluar. Oke? Jadi akan jauh lebih baik ketika kita memiliki sebuah kekuatan. Kalau kata si The Flash nih waktu percakapan sama si Batman tuh ya. So, Bruce Wayne, what is your superpower? Me? I'm rich. Nah, jadi kalau yang lain bisa lari cepat, ada yang bisa terbang, ada yang bisa keluar laser matanya ya. Ada juga yang punya kekuatan bisa mengangkat benda-benda berat. Jika Anda pengen punya superpower seperti layaknya seorang superhero, maka konsistensi itu adalah superpower yang bisa Anda miliki as a human. Tapi, nggak semua human, nggak semua manusia punya kekuatan ini karena memang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, kalau misalnya kita bisa punya, that's really a great superhero as a human. Seperti seorang Batman. Kalau orang superhero nggak bisa punya kekuatan kaya, tapi dia bisa kaya. Kita pun bisa punya kekuatan konsisten yang dimana semua orang kebanyakan nggak punya kekuatan seperti ini. So teman-teman, kita harus konsisten. Dan terakhir saya mau berpesan, jika Anda suka dengan tips seperti ini, boleh subscribe channel kita ya, klik tombol loncengnya di sini, di sini, lalu klik subscribe dan follow komunitas kita, linknya juga ada di bawah sini ya, untuk kalau teman-teman pengen lebih intens, pengen lebih ngobrol bareng bersama dengan kita boleh klik di bawah sini dan gabung dengan komunitas kita ya, pengusaha bahan bangunan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan sukses selalu.